Diduga korban pembacokan, pemuda tewas di Cengkareng. Jual obat keras tanpa izin edar, warung kelontong digerebek. Lagi, hitungan menit 2 unit motor raib di area kos. Penumpang KRL pergoki dugaan aksi pelecehan di stasiun. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan perut. Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Pedongkelan belakang RT 04 RW 13 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Korban diketahui berinisial AH, usia 25 tahun, warga asal Pandeglang. Korban ditemukan dalam kondisi luka bacok di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di jalan. Berdasarkan informasi sementara, korban diketahui bekerja sebagai karyawan roti di sekitar lokasi. Saksi mata menyebut korban baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halamannya. Saya baru kerja di BLRT-nya, langsung lari ke sini, tahu-tahu udah kejadian meninggal, gitu aja. Ini anak muda atau Anak muda. warga mana, Pak? Warga belum jelas KTP-nya. Oh, belum jelas ya. Baru datang semalam di toko roti. Oh, Jadi belum lapor RT juga, belum lapor RW juga. ini dibacok atau gimana nih, Pak? Nggak tahu, belum jelas saya. Oh, belum jelas ya. Tinjanya Tapi ada luka belum. bacok nggak? Saya yang penting belum tahu luka bacoknya, nggak tahu. Bapak tahu. Kalau kejadiannya ya kurang paham banget itu Pak ya. Orang saya di sini lagi kerja, nah tiba-tiba ada orang teriak minta tolong, terus saya samperin, tuh anak udah gelupuk. Jadi kita nggak tahu kejadian persisnya itu Pak. Sempat berantem atau gimana sih, Pak? Nah ceritanya sih mungkin dia habis beli pulsa, ini cerita nih ya. Habis beli pulsa dia mau pulang, tiba-tiba ada yang itu, ada yang bak itu tebas pakai kulit. Dibacok pakai celurit. Apanya, Pak, yang dibacok, Pak? Yang dibacok ini punggung. Oh. Iya. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan luka bacok di bagian kepala sebelah kanan, serta luka robek di bagian perut korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Polri. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Kalideres menggerebek sebuah warung kelontong yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal. Menindaklanjuti laporan warga terkait peredaran obat keras ilegal jenis G seperti Tramadol dan Eximer, unit Reskrim Polsek Kalideres menggerebek warung kelontong di Jalan Gagak, Kalideres, Jakarta Barat, Senin 4 Mei 2026 malam. Petugas mengamankan ratusan butir obat keras jenis G, diantaranya Tramadol dan Eximer, serta sejumlah obat lain yang diduga diedarkan tanpa izin resmi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal di lokasi. 2 orang pelaku diamankan petugas, masing-masing berinisial ZF usia 26 tahun dan MA 22 tahun. Keduanya dibawa ke Polsek Kalideres bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga terhadap aktivitas mencurigakan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada penjualan
obat-obat keras yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, jadi tim kita melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap 2 yang diduga sebagai tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan serta menginterogasi para pelaku yang dinyatakan, yang disampaikan oleh para pelaku bahwa mereka ini telah menjual barang-barang obat keras ini dan psikotropika ini sejak bulan Februari 2026 kemarin. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Kalideres guna menjalani proses hukum. Aparat mengimbau masyarakat agar terus melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibnas demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di area kos terekam kamera pengawas. Dalam hitungan menit, 2 orang pelaku pencurian menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir di halaman kos di Jalan Kolonel Haji Burliam, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor terjadi di area kos yang berada di Jalan Kolonel Haji Burliam, Lorong M. Husin, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku terlihat dengan cepat membawa kabur 2 unit motor yang sedang terparkir di halaman kos. 2 kendaraan ini diketahui milik Sri Mulyani, seorang guru sekaligus pemilik kos, sedangkan 1 motor lainnya milik penghuni kos. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian kehilangan motor di wilayah kami, khususnya di tempat saya, kehilangan 2 unit motor. Tempatnya yang 2 30. Itu sempat terekam CCTV juga, Bu, ya? Ada Mbak. Ada. Itu dari CCTV diketahui berapa orang, Bu? Ada 3 orang. Yang pertama masuk, kemudian membawa motor, kemudian masuk lagi 1 orang membawa motor kedua. Laporan korban kini sudah diterima aparat kepolisian dan selanjutnya diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pelecehan seksual di transportasi publik kembali menggegerkan pengguna jasa KRL komuter lain. Seorang wanita menjadi korban usai seorang pria misterius nekat mengintip dan merekam bagian sensitif penumpang dari bawah peron stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Wah, lu tukang. Selamat datang Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Tuh orangnya tuh. Dari komuter selamat sampai tujuan. Seorang penumpang perempuan dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang terlihat di sela kereta bawah peron di stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026, sekitar pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku terlihat bersembunyi di bawah peron sambil mengarahkan ponsel ke bawah rok korban. Korban kemudian berteriak hingga memancing perhatian penumpang lain. Sebelum akhirnya pelaku langsung melarikan diri, korban sempat merekam sosok pelaku sebagai bukti dan melaporkan kejadian ini kepada petugas di stasiun Palmerah. Pihak KAI Komuter segera melakukan penyisiran di lokasi kejadian serta memeriksa rekaman CCTV. Namun petugas belum menemukan sosok yang mencurigakan. Pihak KAI Komuter berkomitmen akan terus merespon cepat setiap laporan tindakan mencurigakan guna menjamin keamanan penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak segan melaporkan setiap tindak pelecehan kepada petugas keamanan di area stasiun maupun di dalam kereta. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, karena melakukan perlawanan dan berusaha melukai petugas saat ditangkap, pengedar sabu diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanannya. Tersangka berinisial MRL ditangkap petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan di Pasar Minggu di kawasan Bagan Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Dari penangkapan pria yang diketahui sebagai pengedar tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 100 gram sabu-sabu. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan,
Tersangka merupakan target operasi Sat Narkoba Polrestabes Medan. Tersangka dikenal licin dan licik, serta memiliki banyak trik untuk mengelabui petugas yang ingin menangkapnya. Bahkan tersangka kerap memprovokasi warga untuk melawan dan menyerang kembali petugas yang berusaha menangkapnya. Saat digerebek di sarangnya, tersangka berusaha kabur dengan menyerang seorang petugas hingga terpaksa diberi tindakan tegas dengan menembak kaki kanannya. Ini kan dari tangan yang bersangkutan sebanyak 1 ons ataupun 100 gram sabu-sabu di TKP daerah Pasar Minggu tadi. Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, oleh karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ratusan tabung LPG diamankan petugas. Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG subsidi di sebuah gudang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima pada pertengahan April 2026. Dari hasil penindakan, Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pol M. Irhamni menyampaikan petugas mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta 6 unit kendaraan operasional. Irhamni menyebut modus pelaku yaitu memindahkan isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. 2 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KA sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP sebagai sopir pengangkut. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar 6,7 miliar rupiah. Mereka setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangi selisih subsidi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Sebanyak 14 orang PMI berhasil diamankan bersama 2 pelaku yang diduga terlibat. Tim Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menghentikan sebuah speedboat yang diduga digunakan untuk menyelundupkan PMI non-prosedural di perairan Takong Iu, Kabupaten Karimun. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat terkait rencana pengiriman PMI ilegal dari Batam menuju Pontian, Malaysia. Saat melakukan patroli, petugas mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan dan segera melakukan pengejaran. Karena tidak mengindahkan perintah berhenti, petugas memberikan tembakan peringatan, hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan dan seluruh penumpang diamankan tanpa perlawanan. Dalam penindakan ini, petugas mengamankan 1 orang tekok dan 1 anak buah kapal serta 14 PMI non-prosedural yang terdiri dari 9 laki-laki dan 5 perempuan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan seluruh PMI dalam kondisi sehat, namun tekong kapal terindikasi positif narkoba. 2 pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Karimun untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara para PMI diserahkan kepada BP4MI untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan sesuai prosedur. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di selokan pada Jumat 1 Mei 2026 pagi. Saat dievakuasi, petugas menemukan dua identitas berbeda di dalam tas yang diduga milik korban. Suasana pagi di Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak geger. Sekitar pukul 6 pagi, warga menemukan sesosok pria dalam kondisi tak bernyawa di selokan. Korban ditemukan dalam posisi terlentang mengenakan pakaian rapi lengkap dengan sepatu. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang memeriksa sampah di sekitar selokan. Warga lalu geger dan berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi korban. Lokasi ini memang kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga pada pagi hari. Petugas dari Polsek Cibatu langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP dan evakuasi jasad, dibantu oleh tim Inafis Polres Garut, TNI, medis, dan warga setempat. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas yang diduga milik korban. Namun petugas dibuat terkejut setelah menemukan dua kartu tanda penduduk dengan identitas berbeda di dalam tas tersebut. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kersamanah untuk identifikasi awal. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Asep Surahman, warga Dusun Kiara Payung, Kelurahan Kiara Sari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kami melakukan cek TKP dan olah TKP bersama unit identifikasi Polres Garut. Betul ditemukan mayat seorang laki-laki, awalnya tidak dikenal, setelah ditemukan tasnya itu ada dua identitas, baik dari SIM maupun dari KTP. Tapi ternyata kedua identitas tersebut tidak ada hubungannya, dalam artian tidak sinkron kedua identitas tersebut. Kemudian dari identifikasi melalui sidik jari ditemukan alamat yang sebenarnya. Untuk dugaan sementara Komandan, ini kenapa? Dari ciri-ciri yang kami temukan tidak ada tanda-tanda kekerasan karena semalam itu hujan lebat dan selokan tersebut betul dalam keadaan banjir cukup besar, kemungkinannya dari situ. Tapi kami masih tetap dalam tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut di Polres Garut. Guna penanganan lebih lanjut dan mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Slamet Garut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan mayat tersebut, termasuk menelusuri identitas ganda yang ditemukan, serta mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Garut, Jawa Barat, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur. Dari pengungkapan kasus ini, dua wanita yang berperan sebagai mucikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TKP 308 berhasil mengungkap praktik prostitusi yang beroperasi di sebuah rumah warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pengungkapan ini bermula saat petugas melakukan penyamaran dan mendapati adanya transaksi jasa pelayanan seksual dengan tarif berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan dua orang perempuan masing-masing berinisial W yang berperan sebagai mucikari dan S sebagai pemilik sekaligus penyedia tempat. Kepada petugas, keduanya mengaku telah menjalankan praktik tersebut selama 2 tahun terakhir dengan alasan desakan ekonomi dan untuk melunasi hutang. Dari setiap transaksi, tersangka S mendapatkan bagian sebesar Rp50.000 untuk sewa kamar, sedangkan tersangka W menerima Rp100.000 dari setiap wanita yang melayani pelanggan. Ya sekitar 2 tahunan lah. Alasannya itu apa, Bu? Ya alasan ekonomi, banyak utang. Nah, untuk perempuan yang kita rekrut itu dari mana aja, Pak? Itu datang sendiri. Datang sendiri, kalau cewek-cewek jujur datang sendiri, aku nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah. Kalau masalah tarif itu rundingan sendiri. Saya nggak pernah ngerundingin. Nggak pernah ngerundingin saya. Terus kita sebagai apa di situ? Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Awalnya kita ini dapat aduan dari masyarakat perihal adanya praktek prostitusi di wilayah Kecamatan Sekampung. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan melalui metode undercover unit PPA bersama dengan tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur.
Kemudian kita lakukan pengamanan. Pada saat itu kita amankan 7 orang, diantaranya 5 orang PSK, kemudian 1 pemilik tempat dan juga 1 pelanggan. Yang mana setelah kita lakukan penyelidikan, di sini kita dapatkan fakta bahwa ada 2 orang yang kita amankan di sini menjadi tersangka, yaitu atas inisial W dan juga S, yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut, yaitu di mana mucikari tersebut mendapatkan fee dari pelanggan dan juga dari PSK. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut dan bakal dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menindak lanjut postingan viral di media sosial dan laporan orang tua korban atas dugaan persetubuhan terhadap anaknya yang masih berusia 17 tahun. Petugas mengamankan 3 terduga, sementara pelaku utama yang mencekoki korban dengan minuman keras masih diburu. Didampingi kuasa hukum dan ibu kandungnya remaja berusia 17 tahun berinisial D, datangi Mapolres Metro Tangerang Kota untuk melaporkan kejadian memilukan yang menimpa dirinya. Dalam laporannya, korban mengaku diajak untuk meminum minuman keras hingga tidak sadarkan diri atau mabuk. Dan saat kondisi tersebut, dirinya harus alami pelecehan seksual hingga persetubuhan yang dilakukan 4 orang temannya. Modus para terduga pelaku adalah dengan mengajak korban untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel, sambil diminta untuk meminum miras yang telah disiapkan para pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 April dini hari dan membuat korban saat ini alami depresi hingga tidak berani keluar rumah. AM ibu korban akui lalai dalam mendidik 4 orang anaknya, statusnya sebagai orang tua tunggal menuntunnya untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan perkembangan anak-anaknya, termasuk memberikan kebebasan. Saya punya anak 4, saya juga punya balita yang harus saya hidupin, saya punya keluarga. Jadi saya hari-hari saya itu cuma memang kerja cari uang gitu. Ya buat mereka juga gitu. Kalau untuk perkembangan mereka itu ya setahu saya cuma tahu ngasih makan, ngasih apa keperluan mereka sih cukupin gitu. Dan waktu saya itu nggak banyak buat ini ke mereka, itu nggak banyak. Dan itu saya itulah kelalaian saya bahwa anak saya itu nggak cuma butuh itu. Sementara ditemui pada Sabtu sore, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suwito, mengaku telah melakukan penyidikan atas laporan korban dan mengamankan 3 dari 4 teman korban yang berada di lokasi saat kejadian. Pihaknya masih memburu pelaku utama berinisial I yang mengajak dan mencekoki korban dengan miras, lalu melakukan persetubuhan kepada korban. Korban kebetulan masih berumur 17 tahun. Kronologi kejadian tersebut, awalnya korban ini diajak mengkonsumsi minuman keras sampai korban mabuk bahkan tidak sadarkan diri. Nah, kemudian pada saat korban itu tidak sadarkan diri, salah satu di antara mereka, ya, ini ada 4 orang waktu itu di TKP. 4 orang inisialnya I, A, dan R. Nah, untuk R ini yang memfoto, sedangkan I ini yang terlihat di foto memegang korban. Seperti diketahui, foto dan video korban dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri viral di media sosial. Korban dicekoki para pelaku dengan miras untuk kemudian dilakukan pelecehan seksual hingga persetubuhan. Pihak Polres Metro Tangerang Kota terus mendalami keterangan dari 3 pelaku yang telah diamankan dan mengimbau kepada terduga pelaku utama berinisial I untuk segera menyerahkan diri. Mujib Lauto Marisa, Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian kotak amal menggunakan mobil rental di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Cimanggis, Kota Depok.
Bermodal rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi meringkus 1 dari 2 pelaku di daerah Ciapus, Bogor saat sedang berada di rumah calon istrinya. Dalam rekaman video kamera pengawas, sebuah minibus terlihat berhenti di halaman masjid, sementara para pelaku yang diduga spesialis pencuri kotak amal beraksi memasuki kotak amal ke dalam mobil. Berdasarkan aksi pencurian yang sempat viral di media sosial, tim Opsnal Reskrim Polsek Cimanggis bergerak cepat melacak keberadaan sebuah unit mobil yang digunakan dalam aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok. Dari hasil penyelidikan diketahui kendaraan tersebut merupakan mobil rental yang disewa oleh para pelaku. Kapolsek Cimanggis Kompol Cupriyono mengatakan motif pelaku nekat melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan ekonomi dan biaya pernikahan. Dalam penyergapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang sedang berkunjung ke rumah calon istrinya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran atau masuk dalam daftar pencarian orang. Berawal dari informasi yang di-upload di media sosial, kemudian kami melakukan penyelidikan, tidak sampai 24 jam pelaku berhasil kita amankan, namun demikian masih kita kembangkan untuk 1 pelaku lagi yang belum kita berhasil amankan. Ini kan mereka naik mobil ya Bang, itu mobilnya juga kayak Ya, setelah kita dapatkan ternyata mobil yang digunakan oleh pelaku itu adalah hasil rental dari warga sekitar Tapos juga. Pelakunya sendiri dari warga sekitar juga, Pak? Dari datanya memang warga tidak jauh dari Jati Jajar, dia warga Tapos. Kemudian kita berhasil amankan di wilayah Bogor, di daerah Ciapus. Dia sedang berkunjung ke pacarnya di sana. Barang bukti di kotak amal sudah, Pak? Untuk barang bukti yang berupa uang sudah tidak ada, hanya berhasil kita amankan kotak amalnya, dan ternyata di dalam mobilnya itu juga kita temukan 1 kotak amal lain. Nah, ini yang kita kembangkan lagi, TKP mana lagi yang kotak amal di mobil itu. Menurut pengakuan biasanya mereka beraksi berapa orang dan biasanya sudah berapa banyak TKP-nya? Nah, ini sedang kita kembangkan untuk dia setiap melakukan, memang pasangannya selalu ini yang saat ini masih dalam pengejaran kita. Hanya untuk beberapa TKP yang lain sedang kita kembangkan, nanti kalau ini kita update lagi. Pengakuan pelaku motifnya Pak? Ya, untuk motifnya memang ekonomi, karena memang dia berkunjung ke pacarnya, dia juga sudah merencanakan untuk menikahi pacarnya yang ada di Bogor itu. Kini pelaku beserta barang bukti 1 unit mobil rental telah diamankan di Mapolsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Polres Padang Sidimpuan meringkus 2 pelaku perburuan liar yang tega menjerat serta mengkuliti seekor harimau dahan guna diperjualbelikan. Ironisnya aksi kejam pelaku sempat direkam dan difoto hingga viral dan memicu kecaman dari masyarakat. Inilah rekaman video amatir saat pelaku berinisial RS tengah menguliti seekor harimau dahan di pekarangan rumahnya di Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam rekaman video, pelaku lain berinisial M mengabadikan momen saat RS berfoto dengan bangkai satwa dilindungi yang kulitnya telah bersih terkelupas. Petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku di Kota Padang Sidimpuan. Keduanya ditangkap saat tengah dalam perjalanan menuju Kota Medan untuk menjual organ satwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa kulit, taring, dan tulang harimau dahan, serta sejumlah sisik terenggiling. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna menyatakan, para pelaku sengaja menjerat sendiri satwa tersebut dan menguburnya selama 2 pekan sebelum dikuliti. Organ harimau ini rencananya akan dijual secara terpisah dengan harga 10 juta rupiah. Sementara sisik terenggiling dihargai 1,8 juta rupiah per kilogramnya. Penyidik saat ini terus mendalami proses penyidikan dan diketahui terhadap pelaku inisial S, yaitu beliau menjelaskan bahwa untuk penggiling beliau dapat dari seseorang
yang beralamat di Polres Kogi, Kabupaten Pandeglang. Kemudian untuk hewan yang dilindungi jenis harimau dahak, ini pelaku sendiri yang menangkap hewan tersebut dengan cara memasang jerat hewan. Jadi setelah dia pasang rajau, kemudian harimau dahak masuk ke dalam rajau, kemudian pelaku inisial M ini membawa hewan tersebut, kemudian dia meminta tolong kepada saudara RS pelaku lainnya untuk menguniti kulit harimau dahak tersebut. Jadi sebelum beliau meminta tolong RS ini, harimau dahak ini dilumpuhkannya, kemudian dikubur selama lebih kurang 2 minggu. Pelaku muslim, pelaku inisial M, rencananya menjual sisik terenggiling yang dia punya itu seharga Rp1.800.000 per kilo. Jumlah terenggiling yang ada untuk saudara muslim ini 1,7 kilo. Kemudian untuk kulit harimau dahak, tulang-tulang harimau dahak, dan taring harimau dahak, rencana beliau jual sebesar Rp10 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Talo berhasil meringkus spesialis pembobol sekolah dasar di Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit laptop, 2 unit kipas angin, serta 1 unit televisi. Inilah rekaman CCTV saat pelaku berhasil menyusup ke salah satu sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman tersebut, tim Reskrim Polsek Talo bergerak cepat dan meringkus pelaku berinisial IP saat sedang asik menghisap lem di Jalan Sultan Abdullah Raya yang tidak jauh dari lokasi pencurian. Usai diamankan, pelaku kemudian digiring ke Mapolsek Talo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menemukan barang bukti berupa 2 unit laptop, 2 unit kipas angin, dan 1 unit televisi hasil kejahatan pelaku. Selain menyasar 2 sekolah dasar, yakni SD Impres Baraya 2 dan SD Negeri Boroangin Makassar, pelaku juga seorang residivis juga ternyata pernah beraksi di sebuah gudang besi di Jalan Sultan Abdullah Raya. Di lokasi tersebut, pelaku menggasak berbagai peralatan seperti besi panggung, rel tangga, besi pagar, hingga 2 unit mesin kompresor. Akibatnya pemilik gudang mengalami kerugian hingga Rp94 juta. Berarti ada 3 laptop, warna biru apa semua? Ini TV 1. Terus yang di SD mana saja komik? SD Sapiria, apa komik itu? Sabu, berapa banyak? 40 lebih, oke. Kemudian ini di SD. Ya, di mana ini? Sekolah yang mana ini? Yang di luar, Manapku. Kau curi 3 laptop, 2 kipas angin, 1 TV. Terus gimana kau ingin curi yang 1? Yang rumah, yang handphone. Itu yang ambil, bukan kau. Sama aku juga. Kau sebelumnya sudah pernah ditahan? Pernah mau ditahan dulu? Kasus sama? 363. Keren juga. Itu umumnya barang yang kau jual, kau pakai apa uangnya? Beli lem. Lem, obat, ballo, sabu juga. Lem, ballo. Terkait dari video viral yang ada di sosial media pencurian di beberapa sekolah, oleh tim dari Reskrim Polsek Talo telah mengamankan seorang pelaku yang sudah residivis yang melakukan pencurian di 2 sekolah dan 1 rumah. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu ada 2 laptop, kemudian 2 kipas angin dan 1 televisi. Untuk tersangka ini Bang, ini seorang residivis Bang ya? Ya, jadi untuk tersangka sendiri betul merupakan residivis yang baru-baru saja keluar dan inisial daripada pelaku adalah IP.
Sementara itu, rekan pelaku kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. TNI melalui Koops Habema menetralisir tokoh kelompok separatis bersenjata OPM di Puncak, Papua Tengah. Tokoh tersebut diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat. TNI melalui Kops TNI Habema berhasil menetralisir Jeki Murib, Danops Kepala ROPM Kodap 18 Ilaga di Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Hal ini disampaikan oleh Kapten Kops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna dalam konferensi pers di Timika, Papua. Wirya menyebut Jeki Murib diketahui terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, diantaranya pembakaran fasilitas, penembakan, hingga penyanderaan, termasuk terhadap karyawan PT Freeport Indonesia. Aksi kelompok ini menimbulkan rasa takut di masyarakat, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan keamanan di wilayah Papua. Wirya menyatakan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam operasi militer selain perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. Operasi yang dilaksanakan juga secara terukur, profesional, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil. Telah berhasil menetralisir Jeki Murib sebagai Danops Kepala Air OPM Kodap 18 Ilaga di Kampung Pinapa, Distrik Omukia. Yang bersangkutan merupakan kelompok separatis bersenjata yang selama ini melakukan berbagai aksi kekerasan di wilayah Puncak dan Mimika, serta mengganggu objek vital nasional yaitu PT Freeport Indonesia. Yang bersangkutan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan antara lain: 1. Pembakaran kompleks tower di Kampung Kago, Distrik Ilaga pada 15 Agustus 2023. 2. Pembunuhan dan penganiayaan terhadap pekerja pembangunan puskesmas di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 19 Oktober 2023. 3. Penembakan di Bandara Aminggaru pada 18 Juni 2025. 4. Penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270, Distrik Tembagapura pada 8 Januari 2026. 5. Penyerangan dan perampasan senjata terhadap 2 anggota Koramil Tembagapura serta melukai 1 orang warga sipil di jalur tambang Mil 50 pada 11 Februari 2026. 6. Penembakan terhadap 2 karyawan PT Freeport Indonesia di area Grasberg serta menyerang aparat kepolisian yang melakukan evakuasi terhadap korban pada 11 Maret 2026. Aksi OPM tersebut menimbulkan ketakutan dan mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk menghambat roda perekonomian dan aktivitas masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jari serang warga yang hendak mencari rumput, seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter dievakuasi petugas damkar di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah detik-detik menegangkan saat petugas damkar bersama warga berupaya menangkap seekor ular sanca kembang berukuran besar di Jalan Raya Pondok Jati, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin 4 Mei 2026. Ular pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput untuk pakan kambing. Ular ditemukan dalam posisi melingkar di antara rumputan dan berupaya menyerang warga. Petugas damkar bersama warga berjibaku menangkap ular yang diduga kelaparan dan sedang mencari mangsa. Dengan peralatan seadanya, ular akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk menghindari resiko serangan lanjutan. Jadi kronologisnya ada warga sedang nyari rumput ya.
untuk umpan kambing. Jadi ketika salah satu warga nyari ngambil rumput, ternyata melihat ada seekor ular yang sedang melingkar. Betul, karena ukurannya sangat besar ya, dilihatnya sangat besar, jadi si warga ini takut, akhirnya menghubungi warga dan menghubungi tim rescue damkar Tangsel. Untuk pada saat kita evakuasi ya, berhubung si ularnya besar ya, ada perlawanan ya, untuk ular itu defense atau penyerangan atau melindungi dirinya. Jadi kita ada perlawanan. Jadi kita dibantu warga untuk menarik, baru kita evakuasi, kita handle kepalanya. Untuk jenisnya ular ini jenis ular piton atau sanca ya, dengan bobot kurang lebih 30 kilo, dengan panjang kurang lebih 5 meter. Sementara kita kita rehabilitasi di pos kita, pos damkar Tangsel. Ya, untuk apabila warga yang menemukan ular ya, jangan sekali-sekali untuk di free handle atau diambil dengan tangan kosong ya, gunakan alat bantu ya, baik itu alat bantu tradisional atau alat-alat yang ada di sekitar ya. Lalu hubungin yang ahlinya ya, baik itu tim damkar atau ahli-ahli ular ya. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa ke markas damkar Tangerang Selatan. Selanjutnya ular akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau agar tidak bertindak nekat jika menemukan hewan liar dan segera menghubungi petugas berwenang demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kemunculan seekor ular sanca di area PTNB yang berlokasi di Jalan Durensawit Baru nomor 5 Dia RT 11 RW 01, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, menggegerkan para pekerja pada Senin 4 Mei 2026 malam. Ular ini pertama kali terlihat oleh salah seorang karyawan yang sedang beraktivitas di dalam area perusahaan. Karena takut akan adanya serangan, pihak perusahaan langsung menghubungi kantor penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur. Lanjuti ada laporan warga datang ke pos Durensawit, dia melaporkan ada ular sanca di tempat kerjanya. Karena kita tetangga sebelah, langsung kami beserta 4 personil meluncur ke TKP, dan emang pas saya lihat dan saya teliti, emang dia berada di dalam tumpukan, yaitu di mana di situ gudang penampungan, yaitu barang-barang ya PT tersebut ya kan. Ya memang cukup rada berat karena sebagian memindahkan, sebagian juga ada yang menyongkel. Karena pas kami dan personil menangkap, terkendala yaitu dia ada di paling bawah. Itu dia saling tarik-menarik. Ya untungnya kerjasama antara kami petugas madam dan pekerja ya berjalan dengan baik dan ular tersebut dapat dievakuasi. Sebanyak 4 personil damkar menggunakan tongkat penjepit berjibaku mengeluarkan ular yang sempat berusaha bersembunyi di balik tumpukan barang. Setelah lebih dari 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengamankan ular. Petugas damkar membawa ular ke kantor sektor damkar Durensawit sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari pemukiman warga. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ratusan calon penumpang kereta tujuan Serpong, Jurangmangu, dan Rangkas Bitung tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak Senin 4 Mei 2026 pagi hingga malam hari. Calon penumpang tak dapat menumpangi kereta KRL komuter ke lokasi tujuan karena adanya gangguan operasional kereta. Gangguan serius terjadi akibat aliran listrik atas atau LAA yang berada di antara stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji, dan Serpong, Kebayoran, tersambar petir hingga terbakar. Meski begitu, mereka memilih bertahan di stasiun hingga operasional kereta kembali normal. Abang mau kemana nih, Bang? Cisauk. Cisauk, untuk perjalanannya gimana, Bang? Naik kereta sih, cuman lagi gangguan aja, jadi nggak bisa jalan sekarang. Sudah ada pemberitahuan, Bang, gangguannya di mana? Di sekitar Sudimara sampai Pondok Ranji. Ini kan Abang ada gangguan nih, Bang. Yeah. Terus Abang gimana nih, Bang? Mau nunggu atau pilih moda transportasi lain, Bang? Nunggu aja sih, biar.
Ya. Sudah ada pemberitahuan Bang? Bunyi sampai kapan? Belum ada. Abang tadi dari mana mau kemana sih? Dari tempat kerjaan sih di Salimba 1. Iya. Iya, dari Matraman sampai transitnya di sini. Belum ada. Dari jam 5 saya tadi nyampe. Iya. Lumayan. Terganggu nggak sih? Ya lumayan sih, soalnya Green Lane tuh sering banget gangguan kayak gini tuh. Harapannya gimana Mas biar nggak ada gangguan? Ya diperbaiki lagi lah sistemnya gitu, biar nggak banyak gangguan kayak gini. Soalnya Green Lane tuh memang sering banget. Iya, emang sering banget. KAI Komuter meminta maaf atas gangguan operasional yang terjadi akibat adanya sambaran petir yang mengenai listrik aliran atas hingga mengganggu sinyal kereta. Untuk sementara operasional kereta dari stasiun Tanah Abang hanya beroperasi sampai stasiun Kebayoran Lama, sedangkan kereta dari arah stasiun Rangkas dan Parung Panjang hanya sampai stasiun Serpong. Baik, pada pukul jam 16.30 terjadi gangguan operasional listrik aliran atas pada relasi stasiun Jurangmangu sampai dengan stasiun Pondok Ranji. Kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi. Saat ini untuk komuter lain dari arah stasiun Tanah Abang akan dilayani sampai dengan stasiun Kebayoran. Sedangkan untuk komuter lain dari stasiun Rangkas dan Parung Panjang dilayani sampai dengan stasiun Serpong. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna untuk mengikuti arahan petugas kami yang ada di stasiun dan terus mengupdate layanan operasi KAI Komuter melalui kanal-kanal sosial media maupun aplikasi SeAkses. Sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi. Sementara itu, KCI meminta agar para pengguna komuter lain untuk senantiasa mengikuti imbauan yang sudah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa tragis ini terjadi di Desa Janggadolo, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bus dengan nomor polisi AA 1788QE diketahui bergerak dari arah Parapat menuju Laguboti. Setibanya di lokasi kejadian yang memiliki tikungan tajam, sopir berinisial LG diduga kehilangan kendali atas kendaraannya hingga menghantam membatas dan terperosok ke dasar tebing. Akibat kejadian ini sebanyak 50 orang termasuk sopir dan kernet mengalami luka-luka. Para korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan Rumah Sakit Umum Parapat guna mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kondisi bus mengalami kerusakan cukup parah. Pihak kepolisian dari Polres Toba telah mengamankan sopir dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan perut. Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Pedongkelan belakang RT 04 RW 13 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Korban diketahui berinisial AH, usia 25 tahun, warga asal Pandeglang. Korban ditemukan dalam kondisi luka bacok di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di jalan. Berdasarkan informasi sementara, korban diketahui bekerja sebagai karyawan roti di sekitar lokasi. Saksi mata menyebut korban baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halamannya. Saya baru pulang kerja di BLRT-nya, langsung lari ke sini, tahu-tahu udah kejadian meninggal, gitu aja. Ini anak muda atau? Anak muda. Warga mana, Pak? Warga belum jelas KTP-nya. Oh, belum jelas ya? Baru datang semalam di toko roti. Oh. Jadi belum lapor RT juga, belum lapor RW juga. Ini dibacok atau gimana nih, Pak? Nggak tahu, belum jelas gitu. saya. Oh, belum jelas ya. Tapi ada luka bacok nggak? Saya yang penting belum tahu luka bacoknya, nggak tahu. Bapak tahu? Kalau kejadiannya ya kurang paham banget itu Pak ya. Orang saya di sini lagi kerja, nah tiba-tiba ada orang teriak minta tolong, terus saya samperin, tuh anak udah lumpuh. Jadi kita nggak tahu kejadian persisnya itu. Sempat berantem atau gimana sih Pak?
Nah ceritanya sih mungkin dia habis beli pulsa, ini cerita nih ya. Habis beli pulsa dia mau pulang, tiba-tiba ada yang itu lepas pakai kulit. Dibacok pakai celurit. Apanya Pak yang dibacok Pak? Yang dibacok ini punggung. Iya. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan luka bacok di bagian kepala sebelah kanan serta luka robek di bagian perut korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Polri. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polsek Kalideres menggerebek sebuah warung kelontong yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal. Menindaklanjuti laporan warga terkait peredaran obat keras ilegal jenis G seperti Tramadol dan Eksimer, unit Reskrim Polsek Kalideres menggerebek warung kelontong di Jalan Gagak, Kalideres, Jakarta Barat, Senin 4 Mei 2026 malam. Petugas mengamankan ratusan butir obat keras jenis G, diantaranya Tramadol dan Eksimer, serta sejumlah obat lain yang diduga diedarkan tanpa izin resmi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal di lokasi. 2 orang pelaku diamankan petugas, masing-masing berinisial ZF usia 26 tahun dan MA 22 tahun. Keduanya dibawa ke Polsek Kalideres bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotang mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga terhadap aktivitas mencurigakan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada penjualan obat-obat keras yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, jadi tim kita melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap 2 yang diduga sebagai tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan serta menginterogasi para pelaku yang dinyatakan, yang disampaikan oleh para pelaku bahwa mereka ini telah menjual barang-barang obat keras ini dan psikotropika ini sejak bulan Februari 2026 kemarin. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Kalideres guna menjalani proses hukum. Aparat mengimbau masyarakat agar terus melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibnas demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pelecehan seksual di transportasi publik kembali menggegerkan pengguna jasa KRL komuter lain. Seorang wanita menjadi korban usai seorang pria misterius nekat mengintip dan merekam bagian sensitif penumpang dari bawah peron di stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Wah, lu tukang. Selamat datang Anda tiba di stasiun Kebayoran. Tuh orangnya tuh. Selamat sampai tujuan. Seorang penumpang perempuan dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang terlihat di sela kereta bawah peron di stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026, sekitar pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku terlihat bersembunyi di bawah peron sambil mengarahkan ponsel ke bawah rok korban. Korban kemudian berteriak hingga memancing perhatian penumpang lain. Sebelum akhirnya pelaku langsung melarikan diri, korban sempat merekam sosok pelaku sebagai bukti dan melaporkan kejadian ini kepada petugas di stasiun Palmerah. Pihak KAI Komuter segera melakukan penyisiran di lokasi kejadian, serta memeriksa rekaman CCTV. Namun petugas belum menemukan sosok yang mencurigakan. Pihak KAI Komuter berkomitmen akan terus merespon cepat setiap laporan tindakan mencurigakan, guna menjamin keamanan penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak segan melaporkan setiap tindak pelecehan kepada petugas keamanan di area stasiun maupun di dalam kereta. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi mengintip di tempat umum kerap terjadi.
Para pelaku biasanya menggunakan kamera tersembunyi maupun ponsel saat mengambil gambar secara diam-diam. Untuk menghindari aksi mengintip saat berada di tempat umum, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, periksa kondisi sekitar toilet umum sebelum digunakan, terutama pada bagian atas atau bawah sekat toilet, serta benda mencurigakan yang terpasang di dinding. Kedua, tutup area sensitif Anda saat berada di tangga eskalator dan jangan berdiri tepat di celah antara peron dengan kereta. Ketiga, waspadai orang yang mengoperasikan ponsel dengan posisi tidak wajar. Keempat, jangan ragu untuk menegur atau meminta bantuan jika melihat gerak-gerik mencurigakan. Kelima, segera laporkan ke petugas keamanan jika menjadi korban. Demikian beberapa tips terhindar dari aksi mengintip di tempat umum. Ingat, kewaspadaan adalah kunci utama menjaga privasi dan keamanan diri di tempat umum. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.